Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kita berjumpa lagi. Ini untuk materi kedua di hari ini, yaitu kita akan mengetahui tentang bunyi dan sumber bunyi. Bunyi, memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bunyi, apakah itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi, semua jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi itu dinamakan dengan sumber bunyi. Apa syarat terjadinya bunyi? Agar bunyi bisa kita dengar semua, itu ada syaratnya. Yang pertama, adanya medium atau zat perantara. Apa saja mediumnya? Yaitu berupa zat gas, zat cair, dan zat padat. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Yang ketiga, adanya pendengaran. Jadi, bunyi itu bisa kita dengar semuanya, harus memenuhi 3 syarat tersebut, yakni medium, perantara, adanya sumber bunyi, dan adanya alat pendengaran. Sifat-sifat bunyi ada 3. Apa saja? Yang ke-1, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Tadi kita sudah jelaskan medium yang bisa merambat bunyi ada 3, yakni zat gas, zat padat, dan zat cair. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Maksudnya adalah jika suatu bunyi itu mengenai benda-benda yang keras, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Apa contohnya? Contoh dinding. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Apa contoh benda yang lunak? Contohnya kasur, karpet, spons, dan sebagainya. Media perambatan bunyi. Tadi sudah kita jelaskan, bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama, benda padat. Contohnya apa? Yaitu permainan telepon-teleponan menggunakan benang. Jika benang itu kita tarik, salah satu teman kita bicara, sedangkan benang yang lain ada di telinga kita, maka kita akan mendengar suara teman kita. Contoh lain, perambatan melalui benda padat. Jika kita mengetuk pintu, maka kita akan mendengarnya karena pintu merupakan benda padat. Contoh lain, ketika bermain gendang, kita memukul gendang, maka akan terdengar bunyi. Itu contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Contohnya, kalau di gambar ini kita sedang bermain telepon-teleponan dengan menggunakan selang atau pipa. Di dalam selang berlubang, jika kita berbicara di dalam selang itu atau pipa itu, maka teman kita akan mendengarkan suara kita. Contoh yang lain, jika ada teman kita yang berbicara di lapangan sedangkan kita ada di halaman sekolah, kita akan terdengar suara teman kita. Itu menunjukkan bahwa bunyi
bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Contoh lain, jika ada burung, kita pasti bisa mendengarnya. Itu karena adanya perambatan bunyi melalui udara atau gas. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Kalau contoh di gambar, jika kita mengetuk-ngetuk ember dengan batu dan kita mendengarkan dari corong, maka akan terdengar suara ketuk-ketuk. Contoh yang lain, kita sedang menyelam, berenang terus menyelam ke dalam air. Ada teman kita di atas yang sedang bicara atau teriak, maka kita akan mendengarnya. Itu adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, silahkan soleh-soleha untuk melakukan percobaan media perambatan bunyi. Pilihlah salah satu dari gambar tersebut untuk melakukan praktek di rumah ya soleh-soleha. Jika alat yang digambar tidak tersedia, boleh menggunakan alat yang lain. Kemudian buatlah di buku laporan tentang percobaan perambatan bunyi. Misalnya, mengambil satu contoh dari perambatan bunyi benda padat, menggunakan alatnya apa, bunyinya seperti apa. Nah, seperti itu ya, silahkan di buku tugasnya masing-masing. Nah, soleh-soleha, pembelajaran tentang bunyi dan sumber bunyi kita cukupkan sampai di sini. Bu Jamil tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya soleh-soleha untuk melakukan percobaannya.